Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Fadila Diva dengan NIM 2407010110 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas aliran sejarah atau historis beserta tokoh-tokohnya. Pada abad ke-19, teman-teman, pemikiran neoklasik berhasil mengalahkan sosialisme dan marxisme, sehingga sistem liberal atau kapitalis kembali dominan. Di saat yang sama, negara di Jerman muncul aliran sejarah atau historis yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Nah, Savigny ini teman-teman menekankan bahwa pentingnya sejarah dan budaya dalam pembentukan hukum dan kebijakan ekonomi. Kemudian, Savigny menolak kodifikasi hukum dan melihat hukum sebagai hasil evolusi sosial yang tidak perlu dipaksakan lewat kodifikasi. Meski berpengaruh teman-teman, pandangan Savigny dianggap kurang relevan di era modern karena kompleksitas masalah saat ini. Nah, dalam pendekatan ekonomi, aliran sejarah ini bersifat etis dan menolak pandangan hedonistik dalam ekonomi klasik. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran sejarah. Yang pertama merupakan tokoh utama aliran sejarah dari Jerman yang dikenal dengan pandangan ekonomi nasionalis dan proteksionis. Dalam bukunya yang berjudul National System of Political Economy 1841, bahwa ia mengkritik ekonomi klasik karena terlalu kosmopolitan dan mengabaikan peran negara. Nah, list ini teman-teman membagi perkembangan ekonomi masyarakat dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap berburu dan menangkap ikan yang masih primitif teman-teman. 2. Zaman menggembala atau pastoral yang masih nomaden. 3. Zaman agraris, bertani secara subsisten. Dan yang keempat, zaman bertani dengan industri manufaktur sederhana. 5. Perdagangan lokal dan internasional industri maju. Menurutnya, perdagangan bebas hanya cocok bagi negara seperti Inggris. Negara berkembang perlu perlindungan dan intervensi pemerintah untuk membangun industri teman-teman. Fokus utamanya adalah pentingnya kebijakan ekonomi nasional untuk memperkuat produksi dalam negeri teman-teman. Yang kedua merupakan tokoh aliran sejarah dalam ekonomi yang menekankan pentingnya pendekatan historis dan data statistik empiris dalam penelitian. Hildebrand ini menekankan pentingnya evolusi ekonomi masyarakat. Kelompok masyarakat dapat dibedakan atas tingkatan-tingkatan berikut. Yang pertama, tukar-menukar secara in natura atau barter. Yang kedua, tukar-menukar menggunakan uang. Dan yang ketiga, tukar-menukar menggunakan kredit. Yang ketiga, Gustav von Smoller ini memiliki pandangan yang berbeda dari tokoh sejarah lainnya karena fokus pada kebijakan politik, sosial, dan kesejahteraan buruh. Bukan hanya ekonomi saja, ia juga mendirikan forum untuk mengumpulkan ide-ide tentang masalah sosial dan ekonomi yang kemudian disampaikan kepada pemerintah teman-teman. Upayanya dapat mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Buruh yang pada masanya dianggap sangat maju, terutama karena negara-negara Eropa umumnya belum memiliki perundang-undangan perlindungan buruh seperti yang ada di Jerman. Yang keempat, Werner ini dikenal dengan penelitiannya tentang tahapan perkembangan kapitalisme dalam Der Modern Kapitalismus 1902. Sombart mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat di kapitalisme dibedakan atas beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, prakapitalisme, ekonomi bersifat komunal dan agraris, kebutuhan rendah, belum ada uang produksi untuk konsumsi sendiri. Yang kedua, kapitalisme menengah, individualisme mulai muncul, penggunaan uang dan motif laba berkembang, produksi ditujukan untuk pasar. Ketiga, kapitalisme tinggi, individualisme semakin kuat,
Ekonomi beralih ke industri dan kota. Motif laba makin menonjol. Dan yang keempat, kapitalisme akhir, individualisme dominan. Industri padat modal, muncul uang, giral, laba maksimum menjadi tujuan utama, namun masih ada perhatian sosial. Yang kelima, Max Weber adalah seorang ahli sosiolog yang menggabungkan ekonomi dan sejarah dalam penelitiannya. Dalam bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 1958, ia berpendapat bahwa ajaran Calvinisme mendorong etos kerja, hidup hemat, dan rasionalitas yang memperkuat semangat kapitalisme. Ia melihat banyak pengusaha sukses di Jerman berasal dari kalangan Protestan. Meski begitu, pandangannya mendapat kritik dari beberapa ahli. Yang keenam, Henry adalah seorang pemimpin gerakan proteksionis dari Amerika Serikat. Dalam bukunya yang berjudul Principles of Social Science, bahwa ia menekankan pentingnya diversifikasi industri untuk memperluas lapangan kerja dan mengkritik kebijakan yang terlalu bergantung pada ekspor hasil pertanian karena dianggap merugikan teman-teman. Jadi teman-teman, itu adalah aliran sejarah atau historis beserta tokoh-tokohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.